Pada sesi kali ini, saya akan menjelaskan tentang rancangan pengajaran atau kita mengenalnya sebagai instructional design. Ada dua metode yang akan saya jelaskan dalam merancang pengajaran. Yang pertama adalah model Gagne, yang kedua adalah 4CID, 4 Component Instructional Design. Mari kita mulai dengan model yang pertama, yaitu model Gagne. Model Gagne terdiri dari 9 langkah perancangan. 9 langkah ini dapat diselesaikan dalam satu kali pertemuan, misalnya saat kita memberikan kuliah, tetapi 9 langkah ini juga mungkin baru bisa diselesaikan dari seluruh rangkaian pengajaran, misalnya saat pengajaran keterampilan klinik. Langkah pertama dari model Gagne adalah gain attention atau menarik perhatian. Banyak cara untuk menarik perhatian saat kita memberikan kuliah, misalnya dengan memberikan video, film, kasus, gambar, atau hal lainnya. Pada pengajaran keterampilan, kita bisa menarik perhatian mahasiswa dengan memutarkan video demonstrasi tentang keterampilan klinik yang sedang kita ajarkan. Langkah kedua dari model Gagne adalah inform objective atau menyampaikan tujuan pengajaran. Kita bisa langsung menyampaikan tujuan pengajaran ini atau kita bisa meminta mahasiswa untuk menyebutkan tujuan pengajaran tersebut. Langkah ketiga dari model Gagne adalah stimulate prior knowledge atau kita mendorong mahasiswa untuk mengingat kembali atau menggunakan pengetahuan yang telah mereka miliki sebagai dasar untuk mengikuti pengajaran yang akan kita berikan. Caranya adalah bisa dengan memberikan pretest atau kita mengajukan pertanyaan untuk dijawab oleh mahasiswa, baik dijawab secara pribadi maupun dijawab dengan cara berkelompok. Dengan cara ini, kita berharap mahasiswa membangun pengetahuan baru berdasarkan pengetahuan yang telah mereka miliki. Langkah keempat dari model Gagne adalah present material atau menyampaikan materi. Pada sesi kuliah, kita menyampaikan materi kuliah kita kepada mahasiswa. Pada sesi pengajaran keterampilan klinik, maka kita mendemonstrasikan keterampilan klinik yang akan kita ajarkan. Sampaikan materi secara terstruktur dan hindari penyampaian materi secara berlebihan atau overload. Langkah kelima dari model Gagne adalah provide guidance atau menyediakan panduan atau arahan. Pada langkah ini, kita menjelaskan secara rinci materi pengajaran yang kita berikan kepada mahasiswa. Atau kita juga bisa memberikan tips-tips kepada mahasiswa untuk memahami konsep atau materi pengajaran yang kita berikan. Pada pengajaran keterampilan klinik, pada langkah ini kita mendemonstrasikan dan menjelaskan secara rinci langkah demi langkah setiap prosedur keterampilan klinik yang sedang kita ajarkan. Langkah keenam dari model Gagne adalah elicit performance atau kita mendorong mahasiswa untuk menerapkan atau mempraktekkan materi pengajaran yang telah kita berikan. Pada sesi kuliah, elicit performance dapat dilakukan dengan memberikan latihan soal atau latihan kasus untuk mendorong mahasiswa menerapkan pengetahuan yang telah kita berikan dalam kasus nyata atau dalam soal. Pada sesi pengajaran keterampilan klinik, elicit performance dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan mahasiswa untuk mempraktekkan materi pengajaran keterampilan klinik yang telah kita berikan. Langkah ketujuh dari model Gagne adalah provide feedback atau kita menyediakan umpan balik. Pada sesi kuliah, provide feedback dapat dilakukan dengan memberikan jawaban dari contoh soal yang telah kita berikan pada langkah sebelumnya atau penjelasan dari contoh penerapan kasus yang telah kita berikan sebelumnya. Pada sesi pengajaran keterampilan klinik, provide feedback dapat diberikan dengan memberikan umpan balik terhadap keterampilan klinik yang telah dipraktekkan atau ditunjukkan oleh mahasiswa. Kita sampaikan kepada mereka hal-hal yang sudah benar yang telah mereka lakukan, dan kita juga tunjukkan kepada mereka
hal-hal yang masih salah yang masih mereka praktekkan. Jangan lupa diskusikan dengan mahasiswa cara untuk memperbaiki keterampilan klinik mereka yang masih salah. Langkah ke-8 dari model Gagne adalah assess the performance, atau kita menilai kemampuan mahasiswa setelah mengikuti materi pengajaran kita. Pada sesi kuliah, kita bisa melakukan langkah ini dengan memberikan post-test kepada mahasiswa atau memberikan pertanyaan untuk dijawab oleh mahasiswa, baik dijawab oleh diri mereka sendiri atau dijawab dengan cara berkelompok, baik dengan teman di sampingnya atau dalam diskusi kelompok kecil. Pada pengajaran keterampilan klinik, langkah ini dapat dilakukan pada sesi pertemuan selanjutnya. Misal dengan melakukan responsi terhadap keterampilan klinik yang telah diajarkan, atau kita bisa melakukan semacam mini OSCE. Langkah ke-9 atau langkah terakhir dari model Gagne adalah Enhanced Retention and Transfer. Pada langkah ini, kita mendorong mahasiswa untuk mengingat materi-materi yang telah kita ajarkan atau materi-materi keterampilan yang telah kita latihkan. Pada langkah ini, kita mendorong mahasiswa untuk mengingat atau menyerap dengan maksimal materi-materi pengajaran yang telah kita berikan atau materi-materi keterampilan klinik yang telah kita latihkan. Caranya antara lain dengan kita membuat summary atau ringkasan materi pengajaran yang telah kita berikan dengan menekankan aspek-aspek penting dari materi tersebut, atau dengan menjelaskan penggunaan atau penerapan materi atau konsep-konsep yang telah kita ajarkan di tataran praktek kelak ketika telah menjadi profesional. Demikian tadi penjelasan 9 langkah dari Gagne. Selanjutnya, kita akan melanjutkan dengan 4CID, 4 Component Instructional Design. 4CID menjadi metode yang sangat tepat untuk merancang pengajaran materi yang kompleks. Maksudnya, pengajaran yang kita berikan meliputi aspek knowledge, skill, dan attitude secara bersamaan. Sebagaimana namanya, 4CID terdiri dari 4 komponen. Komponen pertama adalah learning task atau tugas belajar. Komponen yang kedua adalah supportive information atau informasi pendukung. Komponen yang ketiga adalah procedural information atau informasi prosedural. Dan yang terakhir adalah part task practice. Komponen yang pertama, learning task atau tugas belajar, dapat berupa kasus, project, tugas profesional, atau tugas belajar lainnya. Learning task atau tugas belajar bisa dalam bentuk tugas belajar yang berkelompok, misalnya dalam bentuk task class atau kelas tugas. Bisa juga berupa tugas langsung. Untuk jenis task class atau kelas tugas, tugas ini tugas yang cukup besar yang terdiri dari beberapa tugas kecil. Komponen kedua dari 4CID adalah supportive information atau informasi pendukung. Bentuk dari komponen kedua ini adalah materi-materi belajar untuk mendorong kemampuan teori dari mahasiswa. Kemampuan teori ini terutama diperlukan untuk kemampuan atau hal-hal yang bukan bersifat rutin, seperti kemampuan pemecahan masalah, penalaran klinis, atau pengambilan keputusan. Komponen ketiga dari 4CID adalah procedural information atau informasi prosedural. Komponen ini meliputi materi-materi tentang cara melakukan atau langkah-langkah melakukan sebuah tugas. Komponen terakhir atau komponen keempat dari 4CID adalah part task practice. Pada komponen ini, kita menyediakan waktu atau menyediakan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan praktek atau latihan terus-menerus sampai mereka menjadi mahir atau bahkan menjadi otomatis. Demikian tadi penjelasan tentang rancangan pengajaran, baik dengan menggunakan model Gagne maupun dengan model 4CID. Untuk bisa menerapkan kedua model ini dengan baik, tentu kita memerlukan latihan dan perbaikan terus-menerus. Semoga bermanfaat. Saya Yoyo Suhoyo. Sampai jumpa.